Kalau seseorang di antara kita memiliki sebuah rumah, saya yakin dia akan sangat senang dengan rumah itu dan dia coba merawatnya. Bahkan dia berlindung di dalam rumah itu. Dan itu sifatnya individual, artinya dia jaga rumah dia saja. Mungkin dia tidak merasa bertanggung jawab dengan rumah-rumah yang lain, kayak rumah tetangganya, rumah temannya, atau rumah kerabatnya. Kalaupun dia mau terlibat, paling jauh dia cuma akan memberikan saran. Tetapi khusus masjid berbeda. Ini adalah rumah Allah yang Allah bebankan kepada semua muslim untuk melakukan aktivitas ibadah mereka di situ. Berikut juga tentunya mereka harusnya menjaga, merawat, membangun dan sebanyak hal yang harus kita lakukan dengan masjid tersebut. Oleh karena itu siapapun yang terlibat dengan masjid berarti dia terlibat dengan masalah keimanannya, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, teman-teman sekalian, di dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nur surah nomor 24 ayat 36 sampai ayat 38. Berbunyi fi buyutin adzinallahu an turfa wa yudhkara fiha ismu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tatakallabu fihi al qulubu wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadli wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Terjemahannya, bertasbihlah kalian, banyak berzikir dan mengingat Allah di masjid-masjid yang diperintahkan untuk dimuliakan. Jadi kita memang diperintahkan untuk memuliakan. Bagaimana kita merawatnya, ya, kita membangunnya, kemudian kita juga mengeramaikannya, ya. Ini semua masuk di dalamnya. Dan di dalamnya disebut nama-nama Allah pada pagi dan juga waktu petang. Banyak orang laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula jual beli dari mengingat Allah. Maksudnya walaupun mereka sibuk mencari dunia, di sini disebutkan laki-laki karena umumnya yang kerja laki-laki. Mereka kalaupun kerja sibuk, kayak teman-teman di sini pasti semua ingin mencari rezeki karena memang jauh-jauh meninggalkan Indonesia pun tentu dengan ingin bekerja misalnya, ya. Tapi tidak dilalaikan dari pekerjaannya, pekerjaan itu dari sholat, sehingga tetap dia menjaga mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak terlalaikan dari jual beli dan perniagaan, serta juga mereka sibuk mendirikan sholat dan membayar zakat karena mereka takut suatu hari di mana hati dan penglihatan menjadi goncang, maksudnya hari kiamat. Orang-orang pada takut kena neraka jahanam di depan mata mereka. Mereka harus selamat dulu baru bisa masuk ke dalam surga. Mereka mengerjakan semua itu supaya Allah memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah rezeki atau karunia-Nya kepada mereka. Berarti ada kolerasi antara Bapak Ibu menjaga sholat dengan mendapatkan tambahan rezeki. Karena banyak orang persepsinya justru kerja, sholat dibengkalikan karena tujuannya untuk mencari rezeki, padahal sebenarnya sholat itu justru mendatangkan keberkahan rezeki. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang kehendakinya tanpa batas. Maknanya adalah siapa yang berusaha untuk menjaga sholatnya, memuliakan masjid dengan datang ke sana, ikut membangunnya, merawatnya, semua itu akan diberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala, dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Allah berikan rezeki tanpa ada hitung-hitungan lagi. Nah, ini landasan bahasan kita, kenapa kita harus peduli dengan masalah masjid. Beberapa hal teman-teman sekalian yang perlu digarisbawahi dalam urusan masjid ini. Yang pertama, pentingnya seseorang muslim peduli dengan pembangunan masjid. Kenapa ini? Karena dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Waktu Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, pertama kali hijrah dari Mekah, saudaraku seiman, yang Nabi lakukan pertama sekali 3 hal. Dan ini ulama mengatakan adalah pondasi negara, pondasi lembaga, ya, pondasi satu komunitas, ya. Yang pertama beliau bangun masjid dulu. Begitu tiba di Madinah, maka yang paling pertama Nabi lakukan membangun masjid, Masjid Quba. Beberapa hari kemudian baru Masjid Nabawi. Kenapa Nabi tunjukkan ini? Agar ada tempat ibadah untuk muslimin, sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Dan masjid itu fungsinya bukan hanya untuk sholat, tapi untuk pertemuan muslimin,
untuk mendiskusikan perkara-perkara mereka, untuk membentuk pasukan. Banyak sekali fungsi masjid di masa Nabi SAW. Jadi bukan hanya sekedar sholat lalu dikunci, tapi banyak fungsinya gitu ya. Maka Nabi SAW tunjukkan ini agar semua umat Islam mencontohi. Oleh karena itu kalau kita punya satu kota, wajar sekali apalagi kalau kita mayoritas punya masjid. Di sini antum minoritas, antum bisa bangun masjid itu satu hal yang sangat baik. Sudah menjalankan contoh Nabi SAW. Karena ini menjadi satu simbol keislaman. Yang kita dianjurkan agar ada masjid-masjid itu ya. Kemudian yang kedua adalah Nabi SAW ini tidak nanggung-nanggung ya. Dalam hari pertama tiba dan tidak kurang dari selisihnya cuma sekitar seminggu, itu sudah bangun masjid yang kedua. Masjid Quba baru Masjid Nabawi. Walaupun proses pembangunannya butuh waktu, tapi beliau membangunkan masjid. Lalu yang kedua, beliau mempersaudarakan antara pendatang dan pribumi. Namanya mu'akhah, persaudaraan dalam Islam. Makanya yang hijrah dari Mekah dinamakan muhajirin, yang penduduk asli Madinah namanya Ansar. Ansar ini dua suku, Aus dan Khazraj digabung namanya Ansar. Nabi SAW gabungkan keduanya, tidak ada lagi pembatas antara muslim pendatang dengan muslim pribumi. Sehingga tidak ada rasis dan akhirnya mereka saling bantu-membantu. Tidak asing bagi teman-teman tentunya mendengarkan kisah Abdurrahman ibn Auf dengan Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu, di mana Sa'ad adalah orang terkayanya Madinah. Dia punya perkebunan kurma, setengah kota Madinah punya dia. Begitu Nabi SAW bilang, hai Abdurrahman, kamu mulai sekarang bersaudara, maksudnya saudara khusus di sini adalah teman dekat, menjadi sahabat dengan Sa'ad. Maka Sa'ad ingin menunjukkan kepeduliannya dan sebagai praktek lapangan bagaimana persaudaraan dalam Islam, maka yang dilakukan adalah Sa'ad kemudian mengatakan, hai Abdurrahman, saya punya dua orang istri, maka lihatlah salah satunya yang mana kamu suka, maka saya akan ceraikan, setelah masa iddah kamu boleh nikahi. Dan kita tahu ini tentunya sangat berat. Bagaimana bisa seseorang menceraikan istrinya, bukan dia suruh pilih yang tua, tapi dia suruh pilih yang mana disukai, dia ceraikan, kemudian setelah masa iddah boleh dinikahi. Untuk menunjukkan persaudaraannya dalam Islam. Yang kedua, setengah kebun kurma ya, di Madinah punya saya, ambil setengahnya. Ya mirip kalau orang misalnya di Jakarta punya 10 perusahaan, 5-nya langsung dikasih ke saudaranya yang pendatang. Itu kayaknya nggak mungkin terjadi di masa sekarang. Tapi itu terjadi subhanallah di masa itu. Namun Abdurrahman adalah orang yang beradab dan punya iman. Dia tidak spontanitas langsung menerima itu. Dia mengatakan, semoga Allah memberkahi di keluargamu. Maksudnya nggak usah ceraikan istrimu, saya punya cara nanti bisa menikah. Kemudian yang kedua, semoga Allah berkahi juga hartamu. Saya nggak butuh modal sama sekali. Tunjukkan saja kepada saya pasar di mana, saya akan bekerja sendiri. Maka pada saat itu pun Abdurrahman ditunjukkan pasar, boleh masuk ke pasar, lalu beliau mulai berdagang, ya, kemudian menjadi orang kayanya kaum muslimin. Yang ketiga adalah muahadah, kesepakatan damai dengan orang-orang non-muslim agar sama-sama menjaga kedamaian kota Madinah. Ini perlu untuk dijaga, seperti teman-teman di sini kaum muslimin harusnya bisa menjaga kerjasama yang baik dengan pemerintah Jepang, dengan wali kota di kota ini misalnya, atau di kota masing-masing, ya, dengan masyarakat setempat walaupun mereka non muslim. Kita harus bekerja sama yang baik, karena dalam Islam kita tetap bersilaturahim dengan orang-orang non muslim kerabat kita. Kita tetap boleh bertetangga, boleh berbisnis, boleh berteman sama non muslim. Yang dilarang hanya satu saja, yaitu kalau sudah masuk dalam ranah ibadah, maka la a'budu ma ta'budun, saya tidak sembah apa yang kalian sembah. Terus ditutup dengan lakum dinukum waliyadin, kalian punya agama, kami punya agama. Hanya itu saja. Selain daripada ini semua boleh toleransi, gitu kan? Maka ini penting sekali untuk di garis bawah ini yang Nabi SAW contohkan. Sehingga kayak kita di Indonesia, sama-sama warga negara Indonesia, kita harus saling menjaga. Nggak boleh tetangga kita non muslim lalu kita mengatakan ini non muslim, ya udah kita ambil aja hartanya atau matikan atau padamkan lampunya, itu nggak boleh, ya. Karena memang kita harus menjaga kesamaan hak masing-masing gitu ya. Itu namanya muahadah, kesepakatan damai. Nah, yang jadi saksi bahasan kita adalah yang pertama Nabi lakukan dari 3 pondasi negara ini, membangun masjid, kemudian mempersaudarakan pribumi dan pendatang, serta kesepakatan damai dengan orang non muslim untuk sama-sama saling menghormati. Maka yang pertama beliau lakukan adalah membangun masjidnya. Ini yang jadi saksi bahasan kita. Jadi membangun masjid ini luar biasa gitu, poin yang harus diperhatikan. Tentu dalam membangun masjid teman-teman sekalian ada keutamaan tidak asing bagi kita tentunya.
Kata Nabi SAW dalam banyak hadis sahih, siapa yang membangun masjid di muka bumi, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Ya. Jadi bukan lagi istana di kota yang mewah, misalnya di satu kota yang besar, tapi memang akan dibangunkan istana di surga. Makin banyak teman-teman nyumbang, ya, atau bangun masjid, maka makin banyak rumah atau istana di surga. Dalam hadis yang lain ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak semua orang mampu membangun masjid, karena yang dipikirkan oleh sahabat ini membangun masjid itu semuanya. Seperti keterangan tentang masjid kita itu ada, ya. Berapa besar biaya yang harus kita siapkan, gitu kan? Maka ada sahabat yang tanya, ya Rasulullah, tidak semua orang mampu bangun masjid. Kata Nabi SAW, Allah akan memberikan pahala itu kepada semua orang yang membangun masjid, walaupun hanya seperti sarang burung untuk telurnya. Sarang burung untuk telurnya. Jadi kalau kecil saja, contoh misalnya antum hanya nyumbang di sini ukuran batahnya misalnya 6.000 yen, maka kita cuma nyumbang itu saja, atau bahkan 6.000 yen itu pun mungkin dikeroyokin beberapa orang misalnya, nggak masalah, sesuai dengan kemampuan, maka sudah mendapatkan istana di surga. Walaupun tentu tidak bisa kita samakan teman-teman sekalian antara orang yang nyumbang misalnya 100 juta rupiah, orang nyumbang 1 juta rupiah, itu tidak mungkin bisa disamakan. Tetapi minimal kita bisa mendapatkan pahala, ya, yaitu mengejar istana di surga. Saya bahkan sering berbagi kepada jemaah kami di Jakarta, di Indonesia menurut saya, kalau ada kajian tentunya, walaupun live dari Jakarta, teman-teman dari seluruh Indonesia ikut, misalnya, nah kami sampaikan, kalau ada satu masjid taruh kotak amal, misalnya kita sudah pergi kerja pagi nih, pada saat pergi kerja pagi, nyumbang nih, taruh uang 10.000 rupiah misalnya, sore pulang masih ada kotak amalnya, sumbang aja lagi. Bukan mustahil sumbangan yang pertama dapat istana di surga, yang kedua juga dapat istana di surga. Bukan mustahil, rahmat Allah luas gitu ya. Bukan berarti kita sudah sumbang, kita sumbang di kotak amal yang sama, cuma satu masjid Allah kasih. Karena kita sudah niat untuk selalu membantu. Oleh karena itu peluang kalau masih diberikan oleh Allah SWT, kita nyumbang semampu kita, ya, semampu kita. Nah ini penting. Dan yang luar biasa, kita sekarang kasih rasional teman-teman. Kalau anda tanya, Ustadz, saya bangun masjid, oke lah dapat istana di surga, itu kan di surga. Ada nggak tambahannya lagi? Kira-kira saya dapat apa lagi selain dapat istana di surga? Banyak. Di antaranya semua aktivitas di dalam masjid tersebut kita akan panen pahalanya. Apakah doa, apakah zikir, apakah baca Quran, apakah sholat, ya, buka puasa, aktivitas taklim, semua akan dapat. Gini rasionalnya. Dalam Islam teman-teman, kalau kita ingin mendapatkan pahala ekstra dari sebuah jenis ibadah, itu bisa. Contoh misalnya tadi sholat isya di sini. Kalau saya datang dan saya sholat sendiri saja, ya udah saya sholat berjamaah, saya dapat pahala saya. Bisa nggak di sholat ini saya dapat pahala ekstra? Bisa, ya. Dengan melakukan 3 hal. Yang pertama ikhlas dulu kepada Allah, karena pahalanya itu tergantung dari kadar keikhlasan. Makin ikhlas makin besar pahalanya, ya. Kemudian yang kedua, kita memarketingkan ibadah itu. Pasarkan. Contoh misal, daripada teman-teman tadi datang ke masjid ini sendirian, kan bisa di-share ke teman-teman yang lain. Misal contoh ya, kalau memang terbuka umum kajiannya atau apa, atau misalnya sholat 5 waktu aja. Kita ingatkan misalnya setengah jam sebelum waktu sholat, kita share di grup kita. Misalnya sesama teman-teman sini ada grupnya, di Indonesia juga ada grupnya misalnya. So, anggap di sini kita ingatkan waktu sholat. Ini setengah jam lagi waktu asar, ayo kita siap-siap yuk misalnya. Anggap di grup kita yang ada 100 orang itu, misal 3 orang aja yang sholat. Karena kita yang marketingkan ke mereka, kita yang sampaikan, ayo sholat yuk, lalu dia sholat. Misal contoh kita mendapatkan 10 pahala, dan teman-teman kita yang 3 orang itu yang sholat juga dapat masing-masing 10, kita karena mengajak mereka mendapatkan 30 pahala mereka. Artinya di satu jenis sholat itu kita mendapatkan 40 pahala, gitu kan? Ini angka 40 cuma contoh ya. Pahala itu Allah yang kasih, dan Allah mengatakan innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Allah memberikan balasan orang tanpa ada balasannya. Tapi ini supaya mudah difahami. Artinya semua jenis ibadah teman-teman coba dipasarkan. Kita marketingkan. Kita ini muslim ini, semua muslim itu marketing agama. Ya, artinya kita pasarkan agama kita ini. Siapapun yang kita ajak masuk Islam, siapapun yang kita ajak taubat, siapapun yang kita ajak ibadah, dan dia melakukannya, kita panen pahalanya. Gitu kan?
Makanya teman-teman sekalian jangan pernah khawatir untuk bisa berbicara dengan orang-orang non-muslim tentang masalah Islam. Tugas kita dakwah itu hanya penyampaian, bukan penerimaan. Saya sekarang ceramah dengan depan teman-teman ini, saya sampaikan saja. Nanti ada yang amalin, itu bukan di tangan saya, itu hidayah di tangan Allah. Tugas saya hanya menyampaikan. Antum pun sama. Setiap ketemu non muslim, tanya pendapatnya tentang Islam apa, minta waktu sebentar 5-10 menit jelaskan tentang Islam. Selebihnya arahkan ke komunitas. Kayak di sini misalnya ada masjid ini, bisa diarahkan ke masjid untuk bisa mengenal Islam. Kalau dia masuk Islam, semenjak dia masuk Islam, semua apa yang dia kerjakan kita panen pahalanya. Itu sebagai contoh misalnya, kita marketingkan. Kemudian yang ketiga adalah mengemas ibadah itu. Mengemas ibadah itu begini. Kalau ada orang misalnya di antara kita sebentar malam, dia terbangun. Saya dengar sini 4:15 subuh ya. Misal contoh, Anda ini terbangun jam 4 lah misalnya, anggap 15 menit sebelum subuh. Anggap Anda butuh mungkin toilet 5 menit, contoh saja ini ya. Nanti kalau bangun lebih dulu lebih bagus gitu. Contoh, kemudian Anda sholat dengan keadaan Anda saja. Ya udah, misalnya pakai waktu itu dulu pakai apa? Bapak-bapak sini misalnya teman-teman pakai training sama kaos biasa saja, kaos dalam misalnya. Wudu, sholat. Ya udah, surah apa yang teringat, Al-Ikhlas, Al-Falaq itu dibaca aja. Ya. Ada sejadah, pakai. Enggak ada sejadah ya sudah kita sholat karena kita anggap lantainya suci. Oke? Sekarang ini dia tidak mengemas. Orang yang mengemas punya pahala ekstra. Gimana ngemas itu? Sebelum tidur malam, Anda ini sudah niat mau sholat. Ini kemasan pertama ya. Karena kata Nabi SAW, man hamma bihasanatin walam ya'amala kutiba lahu hasanatun kamilah. Siapa yang baru niat saja untuk mengerjakan satu perbuatan baik, baru niat mau sholat malam, dicatatkan baginya satu pahala lengkap. Fa'in amilaha kutiba lahu asyru adhafa ila sabamiyadifin ila adhafin kathira. Kalau dia kerjakan apa yang dia niatkan, dia bangun dan dia sholat malam, dicatatkan baginya 10 kali lipat pahala, bahkan bisa sampai 700 kali lipat. Ini kemasan ini. Ya, niat itu kemasannya. Sehingga kita kalau bangun sholat malam, dapat sampai 700 kali lipat tergantung kadar keikhlasannya. Bukan cuma dapat satu. Dibandingkan tadi kelompok pertama, bangun apa adanya ya, kebetulan bangun sholat aja. Tapi ini enggak, memang diniatin sebelum tidur. Dia sudah siapkan baju terbaiknya untuk sholat. Misalnya bapak-bapak sini siapin ya baju kokonya, ibu-ibu siapin mukenahnya yang sudah dicuci, bahkan kalau perlu dibubuhi parfum misalnya, sejadahnya sudah ditaruh parfum. Memang dipilih surah-surah yang mau dibaca. Nah, malam ini saya mau baca surah ini ya. Sekedar informasi di sini teman-teman sekalian, dalam sholat sunnah sudah ada fatwa ulama membolehkan kita memegang mushaf, ya, pegang Quran. Jadi sementara sholat malam, daripada Anda berputar di inna a'tayna wal asr, gitu kan. Jadi coba baca dari Al-Baqarah. Setiap malam begitu, nanti sampai mengkhatam Al-Quran. Bisa sambil pegang Quran. Pegang Quran fisik atau pegang aplikasi Al-Quran di handphone. Misalnya satu rakaat saya mau baca 5 ayat ya, atau 10 ayat. Ya udah, setiap rakaat baca, tutup lagi, ruku, sujud, nanti berdiri buka lagi. Dalam sholat sunnah dibolehkan. Tidak masalah, itu sudah menjadi fatwa umumnya ulama, sehingga kita bisa selalu membaca banyak ayat-ayat Al-Quran. Nah ini semua kemasannya. Kemasan ini mendatangkan ekstra pahala. Jadi saya ulangi ya, dalam setiap ibadah kita bisa meraih pahala ekstra dari ibadah yang sama. Tadi sholat isya bisa dapat pahala. Daripada kita dapat pahala satu sholat isya, kita bisa dapat pahala ekstra. Gimana caranya? Kita ikhlas karena Allah, lebih tulus. Bukan karena diajak teman saja, bukan karena seremoni dan testimoni, tapi memang mau ibadah karena Allah. Yang kedua, kita mengajak teman-teman kita yang lain. Anggap dia tidak sholat di sini, misalnya teman kita lagi ada di Tokyo atau di kota lain, kebetulan waktunya sama, lalu dia ingat sholat, maka dia sholat di sana, kita dapat pahalanya. Nah yang ketiga, kita kemas. Kemasan ini memakai pakaian yang bagus, ya, memilih surah tertentu ya. Mungkin kalau tadi sholat berjamaah di saf pertama, misalnya dia mengejar kemasan-kemasan. Nah, ini semua bisa mendapatkan ekstra pahala, ya. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, dalam membangun masjid pun kita usahakan bisa punya poin-poin ini. Ikhlaskan karena Allah. Kemudian kita coba marketingkan. Di sana tuh ada masjid lagi dibangun loh.
Ya masjid ini misalnya, share aja di grup kita, share aja di media kita, gitu kan. Foto masjidnya, tulis keterangannya, misalnya kayak tadi saya sebutkan luas tanah 1170 akan dibangun 1160 meter. Mungkin kalau teman-teman panitia masjid bersedia untuk memberikan kita cover fotonya, ini fotonya akan dibangun seperti ini, kurang lebih gambaran dari depan walaupun tidak detail, lalu kita angkat di media kita, ya kita arahkan, kan di sini pasti ada rekeningnya masjid, maka kita sudah taruh rekening masjid. Misal contoh itu kita marketingkan namanya. Ya kalau ada yang nyumbang kita dapat pahalanya, gitu ya. Sama juga mengemasnya, mengemas itu kita coba memberikan yang terbaik, uang yang kita berikan yang terbaik misalnya, gitu ya. Sisi yang lain, contoh misalnya teman-teman sekalian, ini tanah sekarang sudah dibebasin, ya. Ada orang yang datang sholat dia dapat pahalanya sendiri. Ada orang yang dapat pahala dia sama teman-teman yang diajak. Ada orang yang panen pahala semua makmum, itu adalah imam. Ada orang yang panen pahala makmum dan imam, itu adalah muadzin. Tapi ada orang yang panen pahala semua orang yang sholat, imam, muadzin sama makmum, bukan hanya satu sholat, tapi semua sholat, itu adalah orang yang membebasin tanah dan bangun masjidnya. Baik dia hidup ataupun dia sudah meninggal. Berarti ini keutamaan yang sangat besar. Kita tidak pernah tahu teman-teman sekalian, apakah kita akan meninggal di sini atau kita akan pulang ke Indonesia. Paling tidak antum punya bekas, bisa membangun, bisa mengajak teman-teman kita yang lain menyumbang, gitu ya. Nah ini diantara keutamaan yang orang membangun masjid. Kita akan panen semua pahala yang ada di situ, apapun sifatnya. Itu kita baru bicara sholatnya, ya taklim begini juga dapat pahala. Ini mungkin yang hadir berapa lah orang di musola ini atau di masjid ini misalnya. Tapi kita lagi live, entah berapa yang ikutin dari seluruh dunia. Kadang-kadang ada orang kita juga di Eropa yang ikut, ada teman-teman kita di Amerika yang ikut. Mungkin ada ide-ide yang muncul dari taklim ini, membuat mereka juga di sana bebasin masjid misalnya. Contoh, kita nggak pernah tahu ya. Saya berapa kali datang ke tempat-tempat di beberapa tempat di muka bumi ini yang diundang sama orang-orang kita di sana, ada bahasa mereka, Ustaz setelah dengar ceramah Ustaz, saya berubah, setelah dengar ceramah Ustaz, kami bebasin masjid ini. Kita nggak pernah sangka itu, kita nggak pernah tahu. Tapi ternyata dengan penyampaian seperti ini, diadakan di masjid ini, berarti pembebas tanah ini pertama yang bangun, termasuk panen pahala taklim kita. Kita tidak tahu efek keberkahan Allah kasih sampai di mana. Mungkin ini ada teman-teman kita dari Amerika yang dengar, yang di Australia, yang di Indonesia, lalu muncul ide dia, oh iya kita harus bangun masjid yuk misalnya. Atau dia tiba-tiba tadinya ragu mau wakafin tanahnya, dia diwakafin tanahnya. Termasuk karena taklim ini diadakan di masjid ini, maka yang pertama bebasin tanah ini dan bangun ini akan dapat pahalanya. Padahal itu efeknya, itu adalah perbuatannya di tempat kota lain gitu ya. Nah seperti itu. Teman-teman sekalian, masjid ini kita dianjurkan bukan hanya sekedar dibangun, tapi ada hadis Aisyah yang sangat mulia radhiyallahu anha ummul mukminin, dan hadis ini tentunya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan tentu hadis ini dinyatakan sahih oleh At-Tirmidzi. Mengatakan bahwasanya Aisyah berkata, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibina'il masajid fid dur. Nabi SAW sangat memerintahkan semua kaum muslimin untuk membangun masjid-masjid di kampung-kampung, di kota-kota, di negeri-negeri. Ini penekanan, Nabi suruh semua umat Islam tanpa terkecuali, selama ada kesempatan bangun. Masalah kita bisa selesaikan, tidak bisa selesaikan itu urusan nanti. Yang penting kita mulai dulu. Peletakan batu pertamanya, kita mulai ajak diskusi, mulai bentuk panitia, begitu-begitulah ya. Nah semua itu masuk dalamnya. Wa antunadzaf, dan harus dibersihkan. Nah membersihkan masjid ini bagian daripada hal yang dianjurkan. Kita jaga kebersihannya. Ada tisu jatuh, ada ini, ada itu. Maaf, ini yang sering terjadi, sendal-sendal berantakan, kotor. Ini harusnya diingatkan kaum muslimin. Gak boleh sembarangan ngotorin masjid, karena membersihkannya bagian daripada ibadah ya. Maka partisipasi saja. Di hari-hari antum libur misalnya ya, teman-teman lagi libur weekend, Sabtu, Ahad kayak gini lagi libur, bukan hanya sekedar datang di aktivitas masjid. Tanya panitia, ada yang bisa saya bantu gak nih? Saya mau datang
Mungkin lagi mau bersihin masjid, karpetnya, bersihin tempat wudhunya atau apa saja, ikut partisipasi, ini ibadah. Ya. Kemudian waktu thayyab, dan diberikan wangi-wangian. Nah ini sumbang wangi-wangian itu. Berikan pewangi ruangan misalnya ya, pewangi karpet, contoh misalnya ya. Kemudian hadits ini juga diriwayatkan selain Tirmidzi dengan Imam Ahmad dan juga Abu Daud. Jadi memang perintahnya sampai kepada hal tersebut. Bahkan pernah Nabi SAW melihat ada orang yang ini meludah di masjid di masa beliau, gitu kan? Maka beliau marah sekali. Lalu beliau menyuruh agar menghapus ludah itu, menutup dengan tanah. Waktu itu masih tanah, ya. Dan beliau mengatakan ini pembersihannya dari dosa karena ngotorin masjid ini harus dengan cara seperti ini. Harus dengan cara seperti ini. Di antara hal yang harus diperhatikan juga di masjid adalah tidak boleh teman-teman sekalian ada kesyirikan di masjid. Tidak boleh ada kesyirikan. Apa itu syirik? Menduakan Allah, mempartnerkan Allah. Supaya lebih gampang kita fahami masalah ini, kita tidak asing dengan kejadian di Mekah di masa hidup Nabi Muhammad SAW. Kan ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, itu nama-nama tidak asing buat kita ya. Karena di fase Mekah orang-orang yang menolak dakwah Nabi Muhammad SAW adalah mereka. Tahu nggak teman-teman sekalian, kalau Abu Jahal sama Abu Lahab itu beriman kepada Allah? Sudah tahu belum? Mereka itu orang-orang beriman sama Allah. Mereka tahu Ka'bah itu adalah rumah Allah. Tahu nggak kalau Abu Jahal sama Abu Lahab itu juga haji? Haji, ya. Orang-orang musyrik Mekah itu haji. Kalau kita baca sirah Nabawi, sejarah Nabi, Nabi berdakwah kepada orang-orang Quraisy dan orang-orang selain Quraisy di musim haji. Waktu mereka kumpul di Mina, mereka itu haji. Mereka memuliakan Ka'bah. Di masa sebelum lahir Nabi Muhammad SAW, Mekah itu teman-teman sekalian dibagi. Kan ibadah haji itu dari zaman Nabi Ibrahim kan. Nah yang diterapkan di Mekah itu syariat Nabi Ibrahim. Syariat haji itu kan dari Nabi Ibrahim kan. Sa'i antara Safa dan Marwah karena jalannya Ibunda Hajar. Air Zam-Zam minum ditemukan karena kepakan sayapnya Jibril alaihissalam, dan diminum Zam-Zam. Untuk mengenang pembangunan Ka'bah ada pijakan kaki Nabi Ibrahim namanya Maqam Ibrahim, sunnahnya setelah tawaf sholat di belakangnya, gitu ya. Kurban tidak jadi Nabi Ismail disembelih, jadi ada ibadah kurban di Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah, gitu ya. Ini semua ibadah, bagian ibadah. Jadi haji itu sudah ada dari zaman Nabi Ibrahim turun temurun sampai masa Quraisy. Cuma apa masalahnya? Kalau mereka beriman, apa masalahnya? Mereka syirik, teman-teman. Abu Jahal sama Abu Lahab itu syirik, beriman sama Allah, tapi dia partnerkan Allah dengan patung, disekutukan. Ya. Awal ceritanya itu ada satu orang bernama Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini dia tidak beriman sama Allah, dia tidak ngerti agama. Cuma sukunya dia namanya Khuza'ah, itu pernah menyerang Mekah dan menaklukkan Mekah dengan kekuatan militer. Sehingga mereka mengalahkan satu suku lain namanya Jurhum. Jurhum ini suku yang sempat ketemu sama Hajar dan Ismail, lalu tinggal sama-sama. Komunitas pertama orang Mekah namanya suku Jurhum. Waktu Ismail dan Hajar tinggal di dekat Ka'bah, terus ditemukan air Zam-Zam, tahu ceritanya itu kan? Nah, waktu itu Ibrahim alaihissalam pulang ke Palestina lalu berdoa sama Allah agar Allah datangkan orang-orang. Datanglah satu suku namanya Jurhum tinggal sama Hajar dan Ismail. Itu komunitas pertama penduduk Mekah. Nah, karena ada ibadah haji, selama ada haji dari dulu sampai sekarang itu selalu Mekah hidup ekonominya. Karena orang jualan laku, jemaah haji beli dari dulu sampai sekarang itu. Maka ada satu suku namanya Khuza'ah, dia cemburu lihat Jurhum. Kok Jurhum ini enak banget nih, kelola Mekah. Nah masa dulu orang tidak ada istilahnya datang tinggal sama-sama kayak sekarang. Orang datang kayak antum datang ke Jepang pakai izin tinggal. Tidak ada semacam itu, orang pakai militer dulu, taklukin, selesai. Suku Khuza'ah datang serang Jurhum, Jurhum kalah, Khuza'ah berkuasa. Salah satu rajanya bernama Amr bin Luhai. Waktu Jurhum kalah, Jurhum ini kena sakit hati, mereka menimbun air Zam-Zam. Sumur Zam-Zam itu sempat hilang dalam sejarah antara 300 sampai 500 tahun gak ada air Zam-Zam. Nah, Amr bin Luhai ini salah satu dari raja-rajanya Khuza'ah. Jadi bukan dia melakukan Mekah, tapi kakek-kakeknya
Nah, setelah tiba masanya dia, dia selalu mendatangkan air dari luar Mekah. Dia biaya sendiri karena dia raja, dia kaya. Datangkan air buat masyarakat Mekah, gitu kan? Sampai dia satu waktu pergi ke negeri Syam, kemudian dia menemukan ada satu suku namanya Amalik. Suku Amalik ini penyembah berhala, ya. Sambil berhalanya dijual-jual di pasar, patung-patungnya, ya. Maka Amr bin Luhai tanya, ini apa? Kata orang-orang itu yang suku Amalik, ini patung-patung kami yang membantu kami, perantara antara kami sama Allah. Jadi ini kami minta di patung ini, misalnya ini contoh patung, di patung ini untuk supaya Allah kabulkan doa kami. Nah begitu. Allah ini nggak butuh perantara, terutama benda mati ya. Jimat, patung, kuburan, pohon, bintang-bintang, nggak ada semua ini. Ya, udah berdoa langsung sama Allah. Ya. Selesai. Hadap kiblat, angkat tangan, alhamdulillah, puji Allah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, baca salam pada Nabi SAW, lalu berdoa, ya Allah ampuni saya, Allah berikan saya, tinggal minta sama Allah. Selesai. Gak butuh datang ke kuburan, benda mati, batu dan segala macam. Itu yang dilakukan orang-orang Mekah itu, syirik. Maka Amr bin Luhai bilang, apa ini? Kata suku Amalik, ini perantara antara kami sama Allah. Yang ini namanya dewa air, ya, hujan. Kalau kami mau hujan, kami minta sama ini, nanti dia yang bantu kami minta sama Allah. Yang ini untuk keturunan, yang ini untuk ini dan itu. Amr bin Luhai karena tidak faham, dia beli patung-patung itu, dia bawa ke Mekah. Ini awal kesyirikan di Mekah. Dibawa sama dia patung-patung itu, karena dia raja, dia suruh masyarakat Mekah untuk sembah patung-patung itu. Disuruh sembah. Awalnya hanya beberapa patung yang ditaruh di pintu gerbang Mekah. Orang kalau mau minta-minta bisa minta sama patung itu. Karena banyak orang yang awam, gak ngerti, maka mereka minta-minta sama patung-patung itu. Lama-lama Amr bin Luhai keluarkan peraturan baru. Semua penduduk Mekah disuruh buat patung untuk rumah masing-masing. Awalnya buat suku masing-masing, lama-lama rumah masing-masing. Lama-lama dijual di pasar Mekah. Dan karena sudah dijual di pasar Mekah, jemaah haji yang datang juga banyak orang awam. Dari dulu sampai sekarang hampir sama. Sekarang jemaah haji banyak orang awam. Apa yang dia lihat di Mekah mungkin dia pikir bagus, semua yang diambil, belum tentu. Maka dia lihat banyak patung di pasar Mekah, dibeli dibawa pulang, tersebar kesyirikan di muka bumi gara-gara Amr bin Luhai. Makanya kata Nabi SAW, aku diperlihatkan oleh Allah Amr bin Luhai di neraka, isi perutnya keluar. Karena dia yang pertama mengubah ajaran Ibrahim alaihissalam. Itu awal kisahnya, gitu ya. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab itu beriman sama Allah. Makanya Allah dalam Al-Quran, wa idza sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yakunullah. Hai Muhammad, kalau kau tanya mereka itu orang-orang musyrik Mekah, Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Syaibah, Walid, semua orang-orang tokoh-tokoh Mekah yang meninggal dalam keadaan kafir, siapa yang ciptakan langit dan bumi? Mereka bilang Allah. Lalu kenapa kalian sembah berhala ini? Mereka bilang, Allah kan dalam Al-Quran di ayat lain, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak sembah patung-patung ini kecuali kami jadikan perantara antara kami sama Allah. Nah, jadi karena itu teman-teman sekalian, itu namanya syirik. Enggak boleh. Ya. Pernah ada sahabat sebagai contoh syirik ini, masuk ke dalam masjid, lalu dia pakai gelang dari kuningan gitu. Nabi tanya, apa ini? Dia bilang, ini bisa menyelamatkan saya dari mara bahaya. Kata Nabi SAW, kau akan terus dalam keadaan celaka selama ada di tanganmu. Orang itu langsung melepas dan dibuang sama dia. Berapa banyak orang melakukan kesyirikan tanpa sadar. Dan kata Nabi SAW, man allaka tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat di badannya, maka dia telah berbuat kesyirikan. Untuk kebal, untuk cantik, kalau perempuan pakai susuk misalnya, untuk laris usahanya, pakai syirik kepada Allah SWT. Ya. Di muka bumi ini teman-teman cuma ada dua jalan. Satu jalan benar, satu jalan salah. Tidak ada jalan yang ketiga. Jalan yang benar, jalannya Allah. Yang kita sembah. Sekarang kita taklim, tadi kita sholat ini karena kita sembah Allah. Ya. Kita berpegang pada Islam berarti kita beriman kepada Allah. Allah ini kalau kita beriman padanya dan apa yang kita lakukan, sholat, puasa, segala macam ini, bawa kita ke surga nanti kalau kita meninggal. Tinggal tunggu ajal datang, kita akan lihat surga kita. Juru bicaranya Allah, para nabi-nabi dan rasul. Penyambung lidahnya para nabi dan rasul adalah para ulama dan da'i.
Kalau Anda bergaul kayak gini, hadir taklim, datang ke dai kayak kami dai, datang kepada ulama-ulama besar belajar, maka dipandu ke jalannya Nabi Muhammad SAW, dipandu ke jalan Allah, masuk surga. Ini jalan yang benar. Jalan yang salah adalah jalannya iblis. Nggak ada jalan ketiga nih. Jalan Allah benar atau jalan iblis yang salah. Siapa iblis? Golongan jin yang kafir kepada Allah. Sudah kita tahu kisahnya. Disuruh sujud kepada Adam, tidak mau segala macam. Allah laknat. Maka Allah larang kita untuk mengikuti dia. Iblis ini akan mengajak ke neraka. Makanya semua bisikan pelanggaran agama iblis. Juru bicaranya iblis, ahli maksiat, pemabuk, penjudi, pezina, ini juru bicaranya iblis. Kemudian para dukun, peramal, penyamun, ini juru bicara iblis. Jadi kalau Anda bergaul sama mereka ini, ahli maksiat dan dukun, peramal, penyamun, berarti ke jalannya syaitan, iblis, dan diajak ke neraka pasti. Hati-hati, di Indonesia nama mereka diubah. Dulu dukun. Setelah ada dukun di beberapa kampung-kampung kita dibakar hidup-hidup, digebukin orang karena banyak nipu orang, ganti nama. Ganti nama gak nanggung-nanggung ini. Jadi orang pintar. Ya. Ganti nama paranormal. Itu di atas orang normal, coba bayangin. Jadi masyarakat ketipu. Padahal itu orang penipu semua. Mereka kerjasama sama dukun-dukun. Ya. Makanya dalam sebuah hadis ini penting ya. Pernah di masa Nabi Muhammad SAW beliau lihat meteor jatuh. Pernah lihat meteor bintang jatuh? Nabi bilang kepada para sahabat waktu itu, apa menurut kalian di masa jahiliyah dulu sebelum Islam tentang ini? Mereka bilang apa ya Rasulullah? Kami yakin dulu sebelum Islam ini menandakan ada satu tokoh masyarakat lahir atau ada satu tokoh masyarakat mati. Ini kalau meteor jatuh berarti itu tanda-tandanya. Itu sebelum Islam. Maka kata Nabi SAW bukan begitu. Sebenarnya yang terjadi kalau kita lihat meteor jatuh itu, kata Nabi SAW, beliau berikan kepada kita bocorannya. Kalau Allah Azza wa Jalla, Tuhan kita yang maha mulia, yang Maha Esa, itu menentukan satu keputusan untuk besok nih, misalnya apa yang terjadi di muka bumi, siapa yang mati, siapa yang lahir, pembagian rezeki, badai, pokoknya semua takdir itu, maka Allah menginformasikan kepada 8 malaikat pemikul arsy. Allah punya arsy, singgasana, ya. Ada 8 malaikat yang memikulnya. Allah beritahukan kepada pemikul arsy, maka mereka bertasbih. Lalu malaikat langit ke-7, karena langit ini ada 7 lapis, Allah mengatakan dalam surah Al-Mulk, sab'an tibaqa, Allah menciptakan 7 lapis langit bersusun-susun. Yang kita lihat ini biasa teman-teman lihat kalau langit ini langit pertama, di atasnya masih ada 6 lapis langit lagi, 7 lapis langit. Maka malaikat langit 7 bertanya, apa yang terjadi, keputusan apa Tuhan kita? Maka malaikat pemikul arsy menginformasikan, begini. Maka malaikat langit ke-7 bertakbir. Malaikat langit ke-6 bertanya, sama kasusnya. Yang kelima bertanya, sampai langit pertama kita nih. Semua pada bertanya, lalu disampaikan keputusan Allah. Apa kata Nabi SAW? Lalu para syaitan ini pengikutnya iblis ya, bersusun-susun dari kalangan jin. Nabi kasih gambaran tangan beliau, begini, susun-susun. Sampai ke langit. Susun-susun untuk mencuri informasi itu. Hujan di mana, siapa yang mati, berita-berita yang dianggap berita gaib. Mereka ambil dari mana? Dari malaikat-malaikat. Mereka curi dari langit. Apa kata Nabi SAW? Lalu Allah menyiapkan malaikat-malaikat yang memegang bintang-bintang untuk memanah setan-setan tersebut. Ada yang hafal surah Al-Mulk di sini? Hah? Ada. Tabarakalladzi biyadil mulk ya. Di antara ayatnya apa? Tentang bintang, wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan bintang-bintang itu rujum itu panah-panah, lisyayatin, untuk setan-setan. Jadi salah satu fungsi bintang itu membakar setan. Nah begitulah teman-teman sekalian ya. Jadi mereka curi informasi. Apa kata Nabi SAW? Di antara setan-setan ada yang terbakar dan ada yang berhasil lolos sampai ke dunia, lalu menyampaikan ke teman-temannya, kepada para dukun dan jin ya, kepada dukun-dukun. Dan ketahuilah mereka membubuhi dengan 100 kedustaan. Makanya dukun-dukun itu teman-teman banyak bohongnya. Jangan antum percaya. Ya.
suruh bayar ini, suruh bayar itu. Kadang-kadang cuma dikasih kertas, dikasih batu, dikasih cincin, dikasih tasbih. Padahal sebenarnya dianggap itu jimat, nanti bisa kasih kebal. Untuk apa kebal? Kita tanpa kebal pun Allah jaga kok. Ya. Di masa Nabi Muhammad SAW kalau mau jihad teman-teman, Nabi nggak kasih orang kain atau kertas ini supaya kau kebal, nggak bisa dibacot, dipukul sama musuh. Ya. Nggak bisa ditebas sama musuh gitu ya. Maaf kalau ada kosakata saya yang keliru, tapi nggak bisa ditebas sama musuh. Nggak apa. Nabi bilang apa? Kumu ila jannati rabbikum. Ayo berdiri, mati, masuk surga Tuhan kalian. Disuruh mati, bukan disuruh kebal. Hadapi musuh, gitu kan? Sekarang mau buat suami atau istri cinta, gampang, nggak usah lintas alam. Orang kalau bawa foto ke dukun itu lintas alam, libatin jin, alam manusia aja. Sekarang saya, tatapan mata saya sahdu, ucapan saya santun, tangan saya ramah, saya dermawan, akhlak saya baik, istri saya sayang kok. Ya gak? Sekarang sama perempuan juga. Ya. Kalau dia baik, dia santun, dia ramah, dia penuhi kebutuhan suaminya, masa nggak sayang, nggak cinta? Nah itu alam kita. Jadi nggak usah bawa fotonya ke dukun. Nah itu syirik. Ya. Contoh gitu ya. Mau laris usaha, saya juga pengusaha teman-teman sekalian, sederhana. Coba sederhanakan, modal halal, sistem halal, produk halal, ini tiga. Yang keempat, ikuti dengan sedekah, laku produk antum. Tidak ada masalah, nggak usah pakai pelaris-pelaris, gitu kan? Nggak perlu gitu. Ya. Uang sengaja ditepuk-tepuk di bajunya kalau laku, ya. Dianggap itu uang. Apa hubungannya uang ditepuk di baju baru laku lagi, dari mana? Coba. Kan tidak ada hubungannya. Tapi bahaya kalau dia yakini itu benar. Seakan-akan uang itu yang ditepuk penyebab datang rezeki, itu nggak benar. Ya, orang-orang non-muslim taruh kucing, patung kucing, ya, goyang-goyang tangannya supaya panggil pembeli. Orang Islam tidak kenal itu. Contohnya, ya. Dan banyak hal yang lain. Jadi nggak boleh teman-teman sekalian. Ya, nggak boleh. Masjid itu berfungsi untuk mentauhidkan Allah. Jangan ada kesyirikan. Di antara kesyirikan yang paling sering dilakukan di masjid adalah membuat kuburan. Itu yang paling sering tuh. Datangkan kuburan, dianggap kuburan wali di masjid, lalu orang datang minta-minta di kuburan itu. Ambil tanahnya, taruh air di situ supaya dianggap berkah, segala macam hal lah. Ini khurafat, ya. Ini tolong direnungi baik-baik ya. Kuburan paling mulia di muka bumi adalah kuburan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kuburan lebih mulia daripada itu, ya. Siapa wali lebih hebat dari Nabi? Gak ada. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu pemimpinnya semua nabi-nabi, pemimpin semua anak Adam. Kata Nabi SAW, aku adalah Sayyid Walad Adam, saya adalah tuannya semua anak Adam. Dan di tanganku nanti bendera puji-pujian pada hari kiamat. Tidak ada lagi orang di atas Nabi Muhammad SAW. Sampai sekarang masih ada kuburan Nabi, itu di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Tahu teman-teman itu secara rasional, nanti kalau satu waktu antum ke Madinah bisa mendatangi beberapa museum-museum ya. Di antaranya ada museum Sirah Nabawi di Madinah, sudah ada 2 atau 3 sekarang dibuat, di Mekah juga ada ya. Itu ada ilustrasi kamarnya Nabi, rumahnya Aisyah yang ada kuburan Nabi, gitu kan. Jadi subhanallah waktu Nabi meninggal, karena semua nabi-nabi itu dikubur di tempat mereka meninggal. Makanya Nabi dikubur di dalam rumahnya Aisyah karena memang khusus nabi-nabi meninggal di mana dikubur di situ, gitu kan. Maka dikubur di kamar Aisyah. Ini kuburan Nabi, ini ranjangnya Aisyah di sini. Setelah Nabi SAW meninggal, teman-teman, tidak ada satupun riwayat kalau Aisyah pernah buka rumahnya, suruh sahabat silakan ambil tanahnya Nabi ini berkah. Coba cari, satupun riwayat. Ya. Allah alam kalau riwayat palsu ya. Yang maudhu, tapi riwayat tidak ada yang sahih masalah itu, mustahil gitu ya. Para sahabat, para tabi'in sampai sekarang Allah masih jaga Masjid Nabawi. Kita kalau datang ziarah ke kuburan Nabi pasti dijaga itu. Kuasa Allah dijaga. Kita cuma ucapin salam kepada Nabi Muhammad SAW, baca salat, pergi. Nggak ada kita lakukan perbuatan-perbuatan yang lain, nggak ada gitu. Karena memang begitu dicontohkan. Kalau kuburan Nabi saja tidak diambil tanah dan batunya, maka kuburan orang lain tidak pantas untuk diambil, gitu ya. Jadi hati-hati, jadi bisnis semua itu, uang. Yang jadi masalah ini syirik kepada Allah. Nggak boleh meyakini
benda mati itu bisa memberikan manfaat. Makanya dalam salah satu statement Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan, saya heran dengan orang-orang yang minta pada kuburan, sementara dalam kuburan itu adalah orang manusia seperti dia yang sudah jadi tulang belulang. Itulah. Kuburan syuhada Uhud di Madinah masih ada. Nabi biasa ziarah, tidak pernah Nabi bilang, ayo ambil tanahnya itu berkah, ayo minta pada syuhada Uhud mereka diterima mati syahidnya, enggak ada. Syuhada Badr, ya, enggak ada sama sekali. Kalau Nabi SAW tidak lakukan, maka bagaimana dengan yang lainnya? Oleh karena itu jaga teman-teman sekalian, ya. Masjid itu harus murni, mentauhidkan Allah SWT. Ada kuburan sendiri. Kalau misalnya di masjid, kita bebasin lagi tanah di sebelah, khusus kuburan, berpisah, ada temboknya, itu lain. Dalam masjid jangan. Ya. Allah SWT mengatakan dalam surah Jin ayat 18, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Ketahuilah bahwa masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka jangan kamu berdoa kepada seorang pun bersama Allah. Enggak boleh minta-minta di situ selain Allah. Ya, terutama tadi pada kuburan-kuburan itu, ya. Saya subhanallah itu pernah di kota Makassar, saya belum pindah ke Jakarta. Kami isi pengajian di satu masjid dekat rumah orang tua saya kebetulan. Beberapa anak-anak muda yang ikut kajian kami bilang, Ustadz, ini yang bangun masjid, dia tulis wasiat, orangnya masih hidup. Nanti kalau dia mati, dia minta dikubur di depan mihrabnya imam. Ini mihrab, dikubur di situ. Loh, kenapa ini? Saya bilang, bisa nggak kita ketemu? Bisa. Saya datang ketemu sama Bapak Haji tuh, Pak Haji tuh, ngobrol. Ternyata dia dapat satu wasiat gitu dari gurunya di Jawa. Katanya kalau mati, suruh taruh di depan mihrab. Orang sujud menghadap dia nanti. Jadi kita nasihatin. Untuk apa gitu? Kenapa nggak di kuburan muslimin? Kenapa harus di dalam masjid itu? Dan antum kalau baca banyak sekali fatwa-fatwa ulama tentang masalah ini, ya. Kalau ada kuburan lalu dibangunkan masjid di atasnya, karena kuburan itu masjidnya dibongkar. Karena masjid ini bukan karena Allah, karena kuburan itu. Kalau sekali lagi, ya, kuburan dibangun di masjid, akhirnya dikultuslah kuburan tersebut, itu masjidnya dibongkar, nggak boleh dipakai sholat. Kalau ada masjid lalu dimasukkan kuburan di dalamnya, kuburannya dibongkar, dikasih ke pemakaman muslimin, selesai. Harus murni, nggak boleh ada hal-hal yang seperti ini, ya. Nah, di antara contoh teman-teman kesyirikan juga, saya pernah hati-hati, ya, ini karena kita kadang-kadang tidak ngerti bahasa Arab di Indonesia. Dukun-dukunnya ini pintar ini, ya. Dia pakai bahasa Arab. Jadi kita ketipu kadang-kadang gitu, ya. Saya pernah di Irian berdakwah waktu itu di Irian Jaya. Habis bicara masalah kesyirikan, salah satu jemaah kita di situ pengusaha, dia bilang, Ustadz, tolong ke toko orang tua saya dulu, toko sekaligus rumah tempat tinggal. Karena di kamar ayah saya ada kertas tulisan bahasa Arab, saya tidak ngerti. Baik, saya datang ke sana. Teman-teman, ini tidak ada hubungannya sama kesombongan sama sekali, ya. Tapi alhamdulillah saya belajar bahasa Arab dari ayah saya itu dari masih SD di Makassar waktu itu. SMP saya masuk pesantren, kemudian saya juga SMA dan S1 di Madinah. Jadi hampir tiap hari dengar bahasa Arab, alhamdulillah. Walaupun memang mungkin saya bukan juga orang yang mahir sekali, tidak kita katakan begitu, tapi alhamdulillah tahulah bahasa Arab. Ya, betul, saya sampai ke rumah orang ini, memang betul di belakang pintu kamar tidur ayahnya beliau itu ada kertas bahasa Arab, sudah butek banget, coklat tua, udah rusak-rusak gitu, ya, bahasa Arab. Saya coba baca, benar-benar saya nggak ngerti apa. Dari kecil saya belajar bahasa Arab, saya nggak tahu apa ini gitu. Saya masih penasaran, hampir semua mungkin tuh 5-7 baris, nggak ada yang saya ngerti satu kata pun. Masa sini bahasa Arab gitu, ya. Tiap hari kita baca kitab gundul, kok kenapa ini nggak ngerti? Setelah saya renungi lama gitu, ternyata bahasa Indonesia yang ditulis Arab. Iya. Setelah saya renungi lama gitu, berapa menit baru, oh ternyata tulisannya situ, ini adalah namanya 7 orang Ashabul Kahfi. Tulislah namanya dia itu, nama-nama aneh-aneh saya nggak ngerti gitu, ya. Mungkin di kitab-kitab tafsir juga nggak ada nama-nama itu, dan ini nama anjingnya. Anda anjingnya Ashabul Kahfi itu, kan. Siapa yang taruh di rumah atau usahanya tidak akan bangkrut, tidak akan ada pencuri dan segala macam. Ini bagaimana bisa teman-teman kita gantung nasib sukses bisnis sama tidak masuk maling di kertas? Coba, kan tidak masuk akal. Tapi itu yang terjadi. Saya pernah di puncak itu hari di
Jawa Barat ya, di daerah Cisarua, mampir satu restoran, kemudian sholat di musolahnya. Karena kebetulan teman saya, partner saya bisnis itu kenal pemilik restoran itu, kami mampir makan. Sementara sholat di musolahnya itu ada kayak pas di depan, karena musola dia jauh lebih kecil dari tempat ini, ada satu bingkai besar, mungkin sebesar meja ini, tapi ditutup kain hitam, ditaruh di tembok gitu. Terus habis sholat saya tanya pemiliknya, Pak maaf, ini apa? Dia bilang, oh saya dikasih sama orang pintar di sini Ustaz. Nah, beli ya, bayar itu, nggak tahu berapa dibayar sama dia. Untuk apa? Ya ini untuk menjaga usaha supaya lancar dan segala macam. Pak, ini kesyirikan kepada Allah ini, menggantungkan nasib pada tulisan-tulisan seperti ini. Bapak izinkan nggak saya buka? Oh syaratnya nggak boleh dibuka. Lah iya, nggak boleh dibuka syaratnya. Udah Bapak nggak usah takut kualatnya, saya nanggung deh. Sini saya buka. Setelah buka betul, jadi tulisan bahasa Arab, huruf hijaiyah dibolak-balik, gambar burung, gambar pedang. Nah, antum hati-hati tuh. Dalam Al-Quran tidak pernah ada kan benang-benang begitu. Jadi kalau antum dapat kertas ini, hati-hati nih dari mana nih asal muasalnya. Jadi seperti itu. Saya baca ini Pak, ini artinya, ini maksudnya, ini jadi masalah, ini kesyirikan kepada Allah. Antum mau laku usahanya sederhana, modalnya halal, sistem yang dipakai halal, jangan ada riba, jangan ada segala macam, dan produk yang dijual halal, ikuti dengan sedekah, berkah itu. Udah, saya musnahin ya Pak ya. Nah, baik silakan Ustaz, saya bawa ke belakang, saya musnahin di arang tempat dia bakar itu sate itu ya. Udah nggak apa-apa, kalau kualat nanti saya yang tanggung deh. Akhirnya alhamdulillah kita ingatin seperti itu. Nah ini contohnya, dan banyak sekali orang kita itu karena tidak ngerti gitu dibodoh-bodohin. Makanya teman-teman hati-hati, masalahnya ini syirik, dosa besar, nggak boleh ya. Makanya para sahabat itu menjalankan hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan apa? Kalau kalian mintalah kepada Tuhan kalian Allah walaupun tali sendal kalian. Kalau putus tali sendal, minta sama Allah. Itu saking luar biasanya kita disuruh bergantung sama Allah. Jangan bergantung pada makhluk, apalagi masalah-masalah seperti ini. Nah ini diantara fungsi masjid, tidak boleh ada kesyirikan teman-teman. Nah yang paling sering itu masalah kuburan tadi. Saya juga pernah masuk di masjid di Jakarta, itu sama juga tuh ditempel lagi kertas begitu. Sama juga ya, bahasa Indonesia tapi diarabkan, banyak orang tidak ngerti gitu kan. Ada juga pernah ibu-ibu setelah kajian di daerah Kemang di Jakarta Selatan, saya bahas masalah ini, kemudian dia datang, dia bawa satu mirip seperti Quran antum ini, tapi dia kecil, mungkin 1/6-nya ini kecil gitu, tapi covernya seperti ini, kurang lebih warna biru, itu kayak map, dibuka gini dalamnya ada kertas fotokopian, itu dibeli mahal itu kertas itu. Makanya dukun-dukun ini kaya semua ini, tapi dari haram itu. Di dalamnya kertas itu tuh. Jadi macam-macam, ini katanya kalau taruh di bawah bantal nanti suami akan sayang. Apa hubungannya kertas dengan suami sayang? Gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya sama sekali. Itu kesyirikan. Ini bahaya ya. Jadi hati-hati. Sama juga teman-teman, hindari sudah yang namanya ramalan-ramalan ya. Saya nggak tahu di Jepang ini seperti apa, tapi ramalan bintang gitu ya. Antum kalau tidak tahu bintang antum Sagittarius kah, Taurus kah, nggak apa-apa, nggak mati kok gitu. Ya. Daripada antum ramal-ramal nanti, oh tahu jodohnya, rezekinya, wah gitu-gitu ya. Saya nggak tahu kalau sekarang seperti apa, sudah online semua. Waktu saya masih kecil dulu, itu orang banyak beli majalah hanya kejar itunya tuh setiap bulan. Cari tahu nih mana rezekinya dia bulan itu, jodohnya, apalah segala macam. Itu semua nggak boleh, ramalan bintang gitu ya. Itu keyakinan orang-orang Yunani dulu, dewa-dewanya mereka. Itu nggak ada semua dalam Islam. Nah ini semua harus kita perhatikan baik-baik. Masjid itu mengajarkan kita untuk tidak ada kesyirikan, memurnikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua, itu banyak contohnya. Saya akan datangkan coba sekarang orang yang memurnikan tauhidnya. Ada satu orang, teman-teman, dinukil kisah di masa dulu, kisah klasik. Beliau bekerja dan sumber income-nya harian. Sumber income-nya harian. Orang ini satu waktu pulang ke rumah, dan di masa dulu tuh kalau maghrib, sekarang sudah isya gini, tapi waktu itu maghrib awal terbenam matahari, teman-teman sekalian, itu orang sudah tidak ada aktivitas. Karena masa dulu orang pakai obor kan. Sekarang masih ada mall, ada kena lampu, ada penerangan, jadi malam orang masih bisa jualan. Zaman dulu tidak. Dia pulang ke rumah sudah malam. Ya, pada saat dia tiba di rumah, istrinya tanya, ada makanan nggak hari ini? Kata dia nggak ada. Hari ini saya nggak dapat apa-apa. Kata istrinya, saya sama anak belum makan, lapar nih.
Gimana solusinya? Kata dia, baiklah, saya coba nanti istirahat sebentar baru saya keluar, nanti saya coba cari rezeki lagi. Walaupun dia tidak tahu dia mau kemana. Intinya teman-teman sekalian, dia keluarlah. Dia nggak tahu, dia sambil berdoa, ya Allah, kemana saya harus mencari rezeki malam begini? Semua orang sudah tutup pintu rumahnya, semua toko sudah tutup, pasar, mau cari kerja di mana? Maka dia tiba-tiba lihat ada masjid dekat rumahnya, dia mampir ke masjid tersebut. Dia nyalain satu obor, dia wudhu, dia sholat. Sambil dia menangis-nangis sama Allah, ya Allah berikan rezeki, engkau tahu aku sama istriku belum makan hari ini, mudahkan buat kami. Subhanallah, sementara dia berdoa, ada satu kejadian lain. Raja yang berkuasa di lokasi itu mimpi buruk. Mimpinya kayak masuk neraka, ketakutan. Dia bangun, terus dia niat ingin sedekah kepada Allah, jalan Allah, dia ambil beberapa kantong uang dinar emasnya, dia keluar. Dia mengatakan, ya Allah, aku bertobat kepadamu dan aku ingin sedekahkan harta ini. Dia buka baju kebesarannya sebagai raja, dia pakai baju biasa. Dia keluar, jadi tidak ada pengawalnya. Subhanallah, hatinya cenderung kudanya mampir ke masjid yang ada orang itu tadi. Dia mampir, dia masuk ke masjid, dia dengar ada orang lagi berdoa. Dia dengar doanya, ini orang lagi butuh segala macam. Wah, dia bilang, ini orang yang tepat, saya mau sedekah. Setelah orang itu minta doa, lalu dia bilang begini, saya sudah dengar doa kamu, saya adalah raja yang berkuasa di lokasi sini, maka saya ingin sedekah di jalan Allah. Ambillah harta ini, dan kalau kau butuh lagi, karena Allah gerakkan saya untuk bertemu dengan kamu, maka silakan kamu bisa saya bukain pintu istana saya, boleh datang setiap saat, bisa minta sama saya. Bukan cuma ini saja, datang kapan saja saya kasih lagi. Maka orang miskin ini mengucapkan kata-kata yang penting, teman-teman. Ini dia lagi berdoa di masjid, kita sedang bahas masalah masjid. Dia bilang apa? Kalau saya butuh lagi, wahai raja, saya tidak akan datang kepada anda, tapi saya akan datang kepada Allah yang telah menggerakkan anda datang kepada saya. Nah, ini tauhid, mengesahkan Allah, murnikan teman-teman sekalian. Doa itu dan ibadah ini sebenarnya tata cara kita manja sama Allah. Manja teman-teman, ngerengek, minta sama Allah apa saja, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, ya. Maka jangan sia-siakan tauhid kita kepada Allah, dan jangan sampai kita merusak masjid kita dengan kesyirikan. Nah, ini penting, ya. Baik, selanjutnya yang perlu juga diperhatikan teman-teman, hidupkan sunnah Nabi SAW dalam masjid. Ibadah-ibadah yang ada landasan hukumnya, ya. Karena Nabi SAW melarang kita membuat-buat ibadah, ya. Kita harus menjaga sunnah-sunnah dan kemurnian sunnah. Makanya Nabi SAW mengatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, dalam riwayat lain fahuwa mardud, riwayat Imam Muslim. Siapa yang coba-coba buat-buat ibadah yang tidak ada dalam dasar kami, ada ajaran kami, maka dia akan tertolak. Gitu ya. Jadi kalau mau lakukan ibadah apapun, mulai dari masjid sampai keseharian kita, tanya apakah ada perintahnya dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kalau ada, kerjakan, kalau tidak ada, tidak usah dikerjakan. Tidak cukup dengan alasan ini karena baik, ya, tapi kita harus, ya, sesuai dengan ajaran Nabi SAW, gitu ya. Tadi ada sebuah hadis yang tertinggal tentang masalah kuburan di masjid itu juga. Kata Nabi SAW begini dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid atau masjidah. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur nabi mereka sebagai masjid. Jadi selain masjidnya jadi kuburan, atau kuburan yang sengaja didatangi untuk beribadah ke situ, minta-minta atau sholat di kuburan tersebut, ya. Nah, ini juga termasuk kesyirikan. Sebenarnya harus dijaga teman-teman sekalian, tidak boleh teriak-teriak dalam masjid, menjaga adabnya, tidak boleh berdebat, bertengkar, gitu ya. Bicara dengan cara-cara yang baik dan santun, ya. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah terjadi di masjid Nabi SAW. Pernah ada dua orang yang bertengkar sampai suara mereka membesar di masjid. Maka Umar bin Khattab minta kepada seseorang yang bernama As-Sa'ib bin Yazid Al-Kindi rahimahullah, seorang tabi'in, lagi duduk, Umar lempar dengan batu kerikil. Lalu As-Sa'ib ini datang mengatakan, ada apa wahai Amir Mu'minin? Kata Umar, itu dua orang yang lagi bertengkar, bawa ke saya. Karena Umar juga mau menjaga adabnya, Umar tidak langsung teriak-teriak, hei itu yang bertengkar berhenti, enggak. Umar suruh orang terdekat, coba panggil orang itu berdua. Lalu dipanggil. Lalu Umar tanya, kalian dari mana? Mereka berdua bilang, kami dari kota Taif. Maka kata Umar, lau kuntuma min ahlil balad la auja'tukuma. Kalau kalian dari penduduk Madinah, saya akan cambuk kalian. Karena harusnya sudah tahu ini, ya. Apa sebabnya? Tarfa'ani aswatukuma fi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian berani mengangkat suara kalian di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Riwayat Bukhari. Jadi bukan masalah masjid nabinya saja, semua masjid dianjurkan tenang, hening, tempat ibadah gitu ya. Jangan berisik teman-teman sekalian. Memang begitu adabnya gitu ya. Dan yang harus diperhatikan adalah tidak boleh jual beli dalam masjid. Transaksi jual beli ya, online, offline nggak boleh. Di luar fisik masjid silakan. Di pelataran nggak masalah. Ya. Ini kan nanti akan dibangun misalnya Islamic Center, memang ada store-nya, ada tokonya sendiri misalnya. Nah itu di tokonya lain, ada restoran nanti di lantai 4 saya tahunya, itu lain, itu tempat bukan sholatnya. Tapi di fisik masjid ini sekarang ini yang kita anggap ini masjid kotak. Ini nggak boleh transaksi dalam sini, dilarang gitu ya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitum may yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak." Wa idza ra'aitum man yunshidu fihi dhallatan faqulu la raddallahu alaik. Bila kalian, kata Nabi SAW, atau bila engkau mendapatkan orang yang menjual dan atau membeli dalam masjid, maka katakan kepadanya, semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada perniagaanmu. Dan bila engkau menyaksikan orang yang mengumumkan kehilangan barang dalam masjid, maka katakan kepadanya, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang. Ya, hadis ini adalah hadis yang sahih. Jadi hadis ini berarti tidak boleh sama sekali teman-teman sekalian orang ya transaksi jual beli di dalam masjid. Termasuk online lah. Antum mau beli apa-apa lagi online di masjid, keluar aja ke teras dulu. Atau tunggu selesai sholat baru transaksi. Karena semua dilarang. Ini nggak boleh. Untuk menghormati masjid tersebut. Ini juga termasuk orang tidak boleh jadikan masjid tempat iklan ya. Siapa yang temukan handphone saya hilang, dia iklanin, tidak boleh. Ada pendapat ulama yang masih membolehkan kalau pengurus masjid yang menyampaikan. Misalnya dia mengatakan, Bapak Ibu sekalian, tadi ada kami temukan jam tangan yang merasa ketinggalan atau kunci motor, silakan datang, atau kunci mobil silakan datang ke lost and found-nya masjid ya, atau tempat penyimpanan saya di sebelah kanan masjid. Itu cuma menginformasikan. Itu lain. Tapi kalau orang yang sengaja datang dia mau iklankan, itu nggak boleh. Ya. Ini termasuk. Kemudian perlu diperhatikan juga adab dalam masjid ini, tidak boleh orang junub masuk ke dalam masjid. Ya, nggak boleh masuk. Lewat pun nggak boleh. Ya, dalam masjid junub ya. Termasuk dalamnya adalah masalah haid, ya wanita haid, wanita nifas. Di teras masjid nggak masalah. Di fisik masjidnya lebih baik jangan. Ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiri sabil hatta tagtasilu. Hai orang beriman, jangan kamu salat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub kecuali sekedar berlalu saja, bukan dalam fisik masjidnya ya, hingga kamu selesai mandi. Ayat ini teman-teman dibagi dua oleh para ulama. Yang pertama namanya ayat yang mansukh, terhapus secara hukum, tapi masih ada tilawah. Perlu teman-teman tahu ayat Al-Quran itu ada namanya dalam ilmu Al-Quran an-nasikh wal mansukh. Ayat yang menghapus dan ayat yang dihapus. Potongan ayat ini dikatakan, hai orang beriman, jangan kalian sholat dalam keadaan mabuk sampai kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. Kalau orang tidak ngerti ilmu nasikh wal mansukh, dia ambil letter-letter, dia akan mengatakan, oh kalau gitu boleh dong orang mabuk, yang dilarang hanya dalam kondisi salat. Padahal ayat ini sudah terhapus dengan surah Al-Maidah ayat 192 itu ya, tentang pengharaman khamr secara mutlak. Jadi ayat ini tetap ada tilawah tapi secara hukum sudah dihapus oleh ayat yang lain. Nah, ini penting belajar masalah ulumul Quran itu ya. Nah, potongan kedua berlaku, yaitu tidak boleh masuk masjid dalam kondisi junub ya, sampai selesai mandi tentunya ya. Perlu juga diperhatikan tidak boleh masuk ke dalam masjid dalam kondisi bau badan, bau mulut, terutama habis makan makanan yang keras, bawang, mungkin kondisi itu ada pete ya, contoh misalnya, sampai dia bersihkan. Ini masuk dalamnya semua hal-hal ini ya. Kita tahu ada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, man akala hadis syajara ya'ni thum fala yakrabanna masjidana. Kata Nabi SAW, siapa yang makan tanaman ini, maksudnya bawang, maka jangan dia mendekati masjid kami. Itu dalam riwayat lain teman-teman sekalian adalah
sampai dia menghilangkan baunya. Sebagian ulama bilang kalau bawang dimakan mentah itu biasanya mendatangkan bau. Tapi kalau bawang goreng, yang sudah digoreng, yang sudah direbus itu beda. Baunya sudah hilang, gitu kan. Tapi tetap dalam madzhab Imam Syafi'i rahimahullah beliau lebih hati-hati. Kalau habis makan sebaiknya walaupun tidak membatalkan wudu, kecuali Anda makan daging unta baru batal wudu ya. Tapi kalau yang lain tidak batal, maka tetap kumur-kumur, membersihkan kembali mulut. Makanya Nabi SAW bilang kalau saya tidak beratkan umatku, saya akan suruh mereka bersiwak setiap kali mau sholat. Dalam riwayat lain setiap kali mau wudu, gitu ya, untuk membersihkan mulut. Nah ini termasuk hal yang perlu diperhatikan. Kemudian yang perlu diperhatikan juga teman-teman sekalian adalah jangan lupa adab masuk masjid dengan kaki kanan. Kaki kanan keluar dengan kaki kiri. Kalau kamar mandi lawannya. Masjid dahulukan kanan karena kaki kanan mulia, lebih mulia gitu ya. Nabi SAW suka sekali memulai dengan kanan beliau, makan minum dengan tangan kanan, melangkah ke masjid, masuk masjid dengan kaki kanan misalnya. Keluar dari masjid kaki kiri. Kalau kamar mandi terbalik, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Ini termasuk sunnah Nabi SAW. Dan membaca doa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kalau masuk masjid mengucapkan Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, dengan menyebut nama Allah dan membaca salawat pada Rasulullah SAW. Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah ampuni dosaku dan bukakan aku pintu rahmatmu. Ada baiknya nanti di pintu-pintu masjid kita ini nanti ada dibuat doa itu yang baku gitu ya. Apakah nanti dalam bentuk layar TV atau akrilik ya, tertulis yang bagus, hias gitu tuh bagus banget tuh diingatkan masuk dan keluar masjid. Kalau keluar masjid kita baca Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah dengan menyebut nama Allah dan salawat kepada Rasulullah SAW. Sama tadi Allah maghfirli dhunubi, ya Allah maafkan dosaku. Kalau masuk Allah maftahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukakan pintu rahmatmu. Kalau keluar Allah maftahli abwaaba fadlik, ya Allah bukakan pintu-pintu rahmatmu. Dan terus yang diperhatikan teman-teman sekalian adalah sebelum duduk sholat tahiyat masjid, sholat penghormatan terhadap masjid. Ini juga perlu diperhatikan ya, karena memang ada perintah untuk itu, memuliakan masjid dengan sholat. Tetapi tahiyat masjid ini akan tergantikan kalau kita sholat yang lain ya. Contoh misalnya teman-teman tadi masuk di sini, terus sudah iqamah isya tadi, lalu kita sholat isya, ya udah sudah selesai. Karena intinya masuk masjid sebelum duduk sholat, apakah sholat wajib atau sholat sunnah. Tapi kalau misalnya tadi teman-teman yang baru telat nih, baru datang misalnya, kemudian masuk ke masjid ini, nah sunnahnya boleh tentu tidak sholat, ini hukumnya sunnah. Tapi kalau kita kerjakan lebih baik, maka kita sholat 2 rakaat niat tahiyat masjid. Niat tahiyat masjid. Yang terakhir tidak boleh melakukan semua jenis kemaksiatan, apapun sifatnya, ghibah, gunjing ya, memfitnah, ya adu domba, semua tidak boleh. Apalagi kalau sampai hal yang besar kayak naudzubillah misalnya mencuri, berzina di masjid. Nah itu semua hal-hal yang tidak boleh sama sekali. Sebagai penutup, pernah terjadi di sebelum Nabi Muhammad SAW di Mekah itu dulu pernah dengar kisah Isaf dan Nailah enggak? Hah? Sudah pernah ya? Isaf dan Nailah. Isaf itu nama laki-laki, Nailah itu nama perempuan. Ini pernah kami sampaikan di kajian Sirah Nabawi kalau yang ada ikutin. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, itu di Mekah pernah ada 2 patung disembah oleh orang Quraisy. Itu patungnya Isaf dan Nailah. Tapi ini sebenarnya bukan patung asli, bukan batu, manusia yang dikutuk. Sebabnya kenapa? Isaf ini laki-laki, dia suka perempuan namanya Nailah. Isaf lamar Nailah dari ayahnya, tapi ayah Nailah nolak. Maka keduanya janjian pergi haji. Karena waktu itu haji itu kan perjalanan jauh, ya. Maka mereka pergi sana pada saat lagi kosong dekat Ka'bah, karena masa dulu kayak enggak sekarang. Sekarang 24 jam orang tahu. Dulu orang kalau habis maghrib, isya sudah enggak ada orang sholat, belum ada syariat Islam sholat di situ gitu kan. Nabi Muhammad SAW belum lahir. Mereka berzina di depan Ka'bah, lalu Allah kutuk mereka. Jadi bisa saja murka Allah SWT turun kepada orang yang melakukan maksiat di dalam masjid. Maka harus segera taubat ya. Seperti antum lagi nunggu, terus buka handphone, jangan tonton sembarangan di Facebook, di Instagram, di masjid. Ini jangan. Di luar pun tidak boleh, tapi di masjid lebih mulia lagi, lebih dimuliakan. Tidak boleh sama sekali kita melakukan hal-hal yang seperti ini. Nah ini kurang lebih gambaran tentang masalah bagaimana kita menghidupkan dan menjaga masjid tersebut. Tentu
Kalau kita mau tambahkan poin terakhir juga adalah bagaimana kita menghidupkan dengan banyak program ya, seperti adanya taklim, aktivitas ya. Mungkin kalau di Indonesia itu kita ada sunatan massal, ada akad nikah, ya banyak sekali yang lain, menyambut tamu ya. Di masa Nabi SAW itu masjid multifungsi sekali. Nah itu juga bisa dilakukan, kayak nanti di sini saya lihat ada kelas untuk mu'allaf atau orang yang mau datang syahadat atau perkenalan tentang Islam. Nah semua itu aktivitas positif bisa kita lakukan. Allahu a'lam. Kalau ada benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan dan saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.